Baik, selamat sore para saudara sekalian. Semoga semuanya sehat-sehat. Semoga semuanya segar, sehat semuanya. Amin. Tema kita sore hari ini adalah jadi melanjutkan kitab Taurat. Kita akan masuk ke bagian baru kitab-kitab sejarah yang dimulai dengan Yosua. Nah, judulnya dilengkapi Kitab Yosua dan Penaklukan Kanaan. Semoga Bapak Ibu Saudara sekalian paling tidak sudah sedikit menyentuh kitab ini. Jadi agak panjang 24 bab, tetapi kita akan mencoba mencicipi kitab ini. Jadi kitab Yosua melanjutkan Taurat Musa. Kitab Yosua melanjutkan Pentateukh yang kita tahu berakhir dengan kitab Bilangan dan Ulangan yang bercerita tentang umat Israel yang sampai di dataran Moab atau bisa dikatakan Gunung Nebo. Itu di dataran Moab ada Gunung Nebo di seberang Sungai Yordan perbatasan dengan tanah terjanji. Di sanalah kita memulai pertemuan kita ini. Jadi di akhir dari Pentateukh. Jadi kita masuk di bagian yang baru, yakni kitab-kitab sejarah. Dan pentingnya kitab Yosua barangkali karena memulai kisah sejarah Israel setelah tanah terjanji. Sampai dengan kitab Bilangan, kitab Ulangan, kita berbicara banyak tentang Musa. Bahkan seluruh Taurat disebut Taurat Musa. Dan diakhiri dengan perpisahan antara Musa dengan umat Israel. Dari perjalanan yang panjang dimulai dengan kitab Keluaran, kelahiran Musa, dan sebagainya yang saya kebetulan didalami bersama dengan saya sekian waktu yang lalu. Diakhiri tidak tahu yang mengajar siapa sebelumnya ini tentang Musa yang memberikan wejangannya di dataran Moab kepada umat Israel. Kemudian dia wafat, dia mati. Jadi Musa tidak sempat menginjakkan kakinya di tanah terjanji. Bagi saya merupakan suatu kisah yang sangat mengharukan. Ketika beberapa kali pergi ke Gunung Nebo, itu saya merasa bahwa suatu pengalaman yang sangat menggetarkan. Bahwa setelah perjalanan 40 tahun dengan susah payah yang tidak terhingga, Musa tidak diperkenankan masuk ke tanah terjanji. Itu sesuatu yang tentunya sangat mengharukan dan sangat menggetarkan. Nanti kita akan menyaksikan bagaimana mengulas bagaimana bangsa Israel masuk ke tanah terjanji, dipimpin oleh pemimpin yang baru yakni Yosua. Maka lalu kemudian setelah Pentateukh yang berakhir dengan kitab Ulangan, lalu kemudian tradisi suci kita menuliskan dalam urutannya yakni kitab Yosua yang bercerita tentang kisah bagaimana Israel memasuki tanah terjanji. Jadi nama Yosua mestinya sangat akrab dengan kita. Jadi nama Yosua itu artinya sama dengan Yesus. Jadi sama persis itu artinya Tuhan menyelamatkan. Hanya nama Yosua itu dalam tradisi dan bahasa Ibrani. Sementara Yesus adalah terjemahan nama Yosua ke dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Ibrani, Yosua itu dalam bahasa Aram biasanya Yesu, lalu diterjemahkan dalam bahasa Yunani menjadi Yesus. Jadi nama Yesus itu sama dengan Yosua. Itu ketika saya kecil ada teman saya yang tidak Katolik mengatakan demikian, oh yang disalib itu bukan apa nih Yesus, tapi Yosua. Wah, jadi mereka karena barangkali melanjutkan dalam tradisi agamanya, itu tidak mengenal kata Yesus, tapi ya sama Yesus, Isa dalam bahasa Arab. Itu. Nah, ini yang kita bahas bukan Yesus dalam Injil tetapi Yosua atau Yesus di dalam Perjanjian Lama, yakni satu pemimpin Israel setelah Musa. Di dalam Septuaginta, jadi kitab suci Perjanjian Lama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, itu nama Yosua pun juga memakai kata Yesus, itu karena bahasa Yunani. Nah, kitab Yosua melanjutkan kisah ini Musa itu jadi perjalanan bangsa Israel sampai ke seberang Sungai Yordan, lalu kemudian dilanjutkan dengan perjalanan mereka memasuki tanah terjanji dan merebut tanah itu. Yang waktu itu adalah masih ada di dalam pendudukan orang Kanaan, masih diduduki oleh orang-orang Kanaan. Orang-orang Israel itu kemudian menaklukkan penduduk setempat
sehingga kedua belas suku Israel keturunan Yakub itu bisa memasuki tanah terjanji sebagaimana direncanakan Tuhan. Jadi itu para saudara semua isi dan tema dari kitab Yosua, yakni penaklukan bangsa Israel terhadap wilayah barat Sungai Yordan di bawah pimpinan Yosua. Tetapi tema ini atau isi ini dibagi dalam 4 bagian. Ada yang membaginya menjadi 3, ada yang 4 mungkin kita bagi menjadi 4 ini. Yang pertama adalah Yosua memimpin umat Israel menyeberangi Sungai Yordan. Itu bagian yang pertama. Lalu kedua, peperangan melawan orang-orang Kanaan atau penaklukan tanah Kanaan mulai dari bab 6 sampai bab 12. Kemudian pembagian tanah yang telah ditaklukkan itu kepada suku-suku 12 dari anak-anak Yakub atau suku-suku Israel itu. Akhirnya kemudian seperti juga di dalam Taurat, kitab Yosua juga diakhiri mirip di sana dengan pidato perpisahan Yosua dengan umat Israel serta pembaruan secara meriah, pembaruan perjanjian itu di Sikem. Para saudara, minta maaf sekali lagi karena bahan kita cukup banyak sebetulnya, tetapi kita harus meringkas isi dari kitab Yosua ini. Maka kita tidak akan membaca secara sangat lengkap, tetapi minimal bisa melihat alur yang mulai dari bab pertama sampai bab terakhir. Ya. Kita masuk ke bagian yang pertama, yakni penunjukan Yosua sebagai pengganti Musa di dalam bab 1 di dalam bagian pertama. Jadi bagian pertama, Yosua memimpin umat Israel dari bab 1 sampai bab 5. Lalu kemudian bagian yang pertama tentang penunjukan Yosua sebagai pengganti Musa. Jadi sesudah kematian Musa, Yosua dipilih menjadi pengganti Musa. Itu Yosua dihadirkan sebagai Musa yang baru. Jadi nanti ada berbagai kisah dan pesan yang ada di dalam kitab Yosua praktis sama dengan pesan-pesan yang ada di dalam kitab Taurat, mulai dari kitab Keluaran sampai kitab Ulangan. Kurang lebih pesannya sama, walaupun ceritanya sangat berbeda. Jadi Musa memimpin Israel di padang gurun, Yosua memimpin Israel di tanah terjanji. Tapi karena Yosua dihadirkan sebagai pemimpin pengganti Musa, maka pesannya praktis sama dengan apa yang telah disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel itu. Ya, kita tahu dan mungkin Anda ingat bahwa bangsa Israel yang masuk ke tanah terjanji ini itu adalah generasi baru ya, Israel baru. Nah, itu. Kita juga berharap ada Indonesia baru misalnya kan. Jadi Anda tahu mungkin masih ingat bahwa dari semua umat Israel yang lahir di Mesir tidak ada satupun yang masuk ke tanah terjanji kecuali Yosua ini dengan satu panglima saja yang namanya Kaleb. Kaleb itu artinya anjing. Wah, itu menarik sekali ya, namanya anjing. Kapan itu ada anak kecil namanya Kaleb, namamu bagus sekali. Bukan karena artinya anjing, tapi anjing itu mempunyai makna yang sangat luhur di sini. Anjing adalah lambang dari kesetiaan. Itu sesuatu yang pesan yang mau disampaikan bagus sekali. Bahwa yang masuk ke tanah terjanji adalah itu Yosua, itu artinya Tuhan yang menyelamatkan. Dan lalu yang kedua adalah panglima yang dengan nama yang menjadi simbol kesetiaan. Itu jadi 2 orang yang punya peranan penting sekali. Yang lain-lain adalah mereka yang lahir di padang gurun. Itu cerita yang sangat menarik tentunya. Para saudara, kita akan lihat itu permulaan dari kitab Yosua ini. Demikian dikatakan di awal kitab ini. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini. Ini kata-kata Tuhan kepada Yosua. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ini menarik sekali para saudara. Jadi itu yang ditugaskan oleh Tuhan kepada Yosua. Karena Musa ditugasi hanya sampai di perbatasan seberang sungai Yordan. Maka dia ditunjuk Yosua ini untuk membawa Israel ke tanah yang memang direncanakan Tuhan, yakni tanah terjanji. Menarik sekali di sini menurut saya kata-kata dari Tuhan ini. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu,
kuberikan kepadamu. Nah, ini menarik ini. Untungnya nanti kita menemukan seorang pemimpin yang hebat, yang berjualan dan pergi kemana-mana, menginvasi berbagai tempat dan wilayah. Itu kalau misalnya Yosua ini orang malas sampai ke masuk ke tanah terjanji, lalu dia tidak mau gerak kemana-mana, maka Israel hanya mendapat bagian kecil sekali ya. Itu. Jadi untungnya Yosua ini bukan orang yang seperti zaman sekarang mager, malas gerak. Wah, kan? Dia terus berjualan memimpin ini. Maka kita menemukan seorang figur yang menurut saya hebat. Tuhan menjanjikan kepada mereka orang yang mau pergi berjalan terus berjuang. Itu menarik sekali. Ini pesan yang sudah di awal pun sudah digariskan dengan bagus sekali. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, ke laut besar, sampai sebelah matahari terbenam. Semuanya akan menjadi daerahmu. Nampaknya apa yang dikatakan oleh Tuhan ini tentunya agak hiperbolis. Jadi wilayah itu tentu sampai di Mesopotamia yang memang diberikan tidak sampai di sana. Karena mungkin barangkali nanti perjuangan yang dilakukan oleh Yosua juga tidak mudah. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikian memang nanti kemudian apa yang terjadi dalam sejarah Yosua, nampak bahwa dia memang perkasa, gitu. Kemenangan demi kemenangan diperoleh oleh pemimpin Israel ini. Demikian aku akan menyertai engkau. Itu jadi menjadi kata kunci juga dalam teks Yosua ini. Berapa kali diulang ini ya. Itu aku menyertai engkau. Itu seperti Mazmur, sebab Tuhan besertaku. Dan nanti dalam perjanjian baru, pesan sentral dari seluruh iman kita, Allah beserta kita, Immanuel. Ini jangan kita lupakan. Gitu ya. Jadi dalam kitab ini pun sudah sangat ditekankan pesan penting itu, bahwa Allah menyertai Yosua, seperti dia menyertai Musa. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Satu pesan yang bagus sekali di awal penugasannya ini. Kita baca selanjutnya. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Ini jadi nampaknya pesan yang penting sekali. Yang pertama bagi Yosua sendiri, bahwa dia harus meneguhkan hatinya. Seperti Musa nanti harus teguh seperti batu karang. Itu. Jadi dia harus kuat menghadapi tantangan memimpin umatnya ini. Yang kedua, pesan yang lebih mendasar sekali, sebagaimana juga yang dipesankan kepada Musa, bahwa Yosua harus taat kepada hukum yang diberikan oleh Tuhan. Nanti menjadi kata kunci penting itu dalam seluruh kitab ini. Itu janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ini jadi apa yang dilakukan oleh Yosua dalam memimpin umat Israel harus sesuai dengan rencana Tuhan, tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Di dalam kitab cerita Taurat, sebagaimana diceritakan di dalam terutama kitab Keluaran dan Bilangan misalnya, bahwa Musa selalu memimpin bangsa Israel mengikuti tabut perjanjian. Itu. Jadi kalau ada awan itu siang itu muncul dalam bentuk awan, lalu kalau malam itu dalam bentuk api. Itu nanti akan memimpin bangsa Israel. Nah, tiang awan, tiang api tidak ada lagi nanti di dalam perjalanan Yosua dan Israel di tanah terjanji. Nanti yang harus mereka taati adalah sabda Tuhan, itu ya, kehendak Tuhan. Nah, ini pesannya penting sekali bagi kita semua. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Ini satu teks yang bagus luar biasa para saudara, yang kebetulan saya agak akrabi itu. Karena jadi teks ini itu jadi merenungkan hukum Tuhan siang malam, jadi merenungkan sabda Tuhan setiap waktu menjadi kunci nanti bagaimana masuk ke tanah terjanji.
Kata-kata ini nanti akan diulangi di dalam Mazmur 1. Jadi Mazmur pembukaan dari semua Mazmur. Karena bermazmur berarti suatu undangan untuk merenungkan hukum Tuhan atau sabda Tuhan siang dan malam. Nah, kebetulan saya seorang Romo Karmel, akrab sekali di dalam regula kami nomor 10, yaitu panggilan kami juga itu merenungkan sabda Tuhan siang dan malam. Itu jadi kutipan dari kitab Yosua ini ya, bab 1 bahkan. Ini juga dalam Mazmur. Jadi ini menarik sekali kalau kita renungkan para saudara. Jadi merenungkan sabda Tuhan siang malam menjadi syarat bagi bangsa Israel untuk memasuki tanah terjanji. Saya bisa mengatakan dalam arti yang sederhana. Kalau kita tekun juga merenungkan sabda Tuhan, menghidupinya, pasti kita juga dalam hidup ini seperti masuk ke tanah terjanji juga. Dan ini sesuatu yang sangat dahsyat, sangat penting untuk kita renungkan. Ya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi diulangi lagi, ditambahkan kata, janganlah kecut, jangan tawar hati. Tidak perlu takut ini, Yosua ini. Memimpin bangsanya yang kita ketahui sangat-sangat tidak mudah. Sebagaimana pengalaman Nabi yang lebih besar, yakni Musa. Itu Yosua diberanikan oleh Tuhan untuk membawa bangsa itu masuk ke tanah terjanji. Maka para saudara kita lanjutkan pembacaan kita ini. Ya, itu. Nah, bab 2 dilanjutkan dengan cerita yang cukup menarik seperti sebuah selingan menurut saya. Tetapi barangkali juga menyampaikan sesuatu yang penting. Jadi tiba-tiba ada cerita tentang perempuan yang namanya Rahab. Ini cerita yang sangat terkenal. Apalagi Rahab ini bukan perempuan baik-baik gitu. Tetapi nanti dia punya peranan dan pesan yang bagus sekali barangkali untuk umat Allah Israel dan juga untuk kita pembacanya ini. Nah, jadi kita baca dalam bab 2. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya. Jadi ketika baru masuk ke tanah terjanji ini, dia langsung itu ya sebelum masuk, dia mengirim 2 orang pengintai. Itu ini untuk melihat situasi di tanah terjanji. Pergilah, amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Yeriko adalah kota pertama di seberang sungai Yordan, kota pertama tanah terjanji yang akan nanti dimasuki, dilewati oleh bangsa Israel. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab. Lalu tidur di situ. Itu jadi ya, mereka tidak tahu kan, tapi kemudian ketahuan bahwa rumah yang dia masuki ini adalah perempuan sundal. Mereka tidur begitu saja, nggak mudah masuk ke tanah itu, nggak kenal siapapun dan sebagainya. Ya, masuk ke sarang musuh, kan seperti itu. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan mereka ketika pintu gerbang hendak ditutup, menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka. Tentulah kamu dapat menyusul mereka. Jadi si Rahab ini membohongi rajanya, ya, Raja Yeriko itu. Sebetulnya dia bisa melaporkan itu apa adanya, tapi dia mencoba menyelamatkan itu. Menyelamatkan 2 pengintai Israel. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dari segala penduduk negeri ini gemetar menghadap kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan tanah air laut Teberau di depan kamu.
ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Jadi menarik sekali para saudara pernyataan dari si perempuan sundal ini, Rahab ini. Jadi dia sengaja memang menyelamatkan. Alasannya apa? Karena dia tahu mendengar sejarah bangsa Israel. Bahwa Tuhannya orang Israel melakukan perbuatan-perbuatan ajaib yang besar. Dan dia nampaknya mulai beriman kepada Allah bangsa Israel ini. Maka dia menyatakan dalam tanda petik kepercayaannya dalam arti tertentu. Maka dia ingin menyelamatkan kedua orang itu dan tidak melaporkannya atau menyerahkannya kepada Raja Yeriko. Ini sesuatu yang menarik. Jadi mungkin bisa dikatakan bahwa orang beriman pertama yang mereka kenal dari tanah terjanji adalah Rahab, seorang perempuan Sunda. Jadi bukan perempuan baik-baik, bukan laki-laki bahkan, tetapi dia mulai beriman dan bahkan melakukan perbuatan baik dengan menolong utusan Tuhan ini yang dikirim oleh Yosua. Ini cerita yang kiranya sangat menarik. Lalu kemudian kita menjumpai cerita berikutnya, bagaimana Yosua memimpin bangsa Israel menyeberang sungai Yordan di dalam bab 3. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Itu jadi mirip sekali dengan cerita Yakub kalau Anda mengingat itu ya, sebelum dia menjumpai kakaknya, dia juga bermalam itu ya, bergulat barangkali. Ini kalau sedikit disejajarkan. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan itu. Jadi 3 hari nampaknya menunggu di sana, menginap di sana. Dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam dan memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Ini para saudara, kita akan menyaksikan suatu kejadian dalam skala yang lebih kecil, seperti penyeberangan Laut Teberau atau Laut Merah dalam cerita Musa itu dalam kitab Keluaran. Itu. Jadi mirip sekali. Dan mereka dipersiapkan 3 hari. Itu seperti persiapan bangsa Israel di Gunung Sinai. Tetapi nanti yang diceritakan bahwa mereka harus ambil jarak itu terhadap tabut perjanjian. Karena tabut perjanjian mewakili kehadiran Tuhan. Jadi yang memimpin ini adalah Tuhan sendiri, itu yang mau dikatakan di sini ya. Gitu. Kuduskanlah dirimu. Itu mereka lalu mempersiapkan diri agar menyucikan diri agar pantas. Ini jadi pesan yang menarik sekali. Salah satu pesan penting di dalam kitab Yosua adalah tentang kekudusan. Bahwa mereka karena dipimpin oleh Tuhan, maka mereka harus menguduskan diri, menyucikan diri agar pantas dipimpin oleh Tuhan. Itu di dalam bab ketiga ini. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Jadi kalau dalam cerita Musa itu ada awan itu di atas tabut, di sini tabut berjalan di depan itu. Jadi yang memimpin adalah Tuhan sendiri yang diwujudkan di dalam tabut perjanjian, di mana di dalamnya ada 10 perintah Allah itu. Jadi suatu lambang kehadiran sabda Tuhan yang memimpin mereka. Ini para saudara, bagi kita semua juga, hidup setiap orang mestinya dipimpin oleh sabda Tuhan. Itu yang akan nanti membawa kepada tanah terjanji, sampai ke tanah terjanji. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu
bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Sekali lagi diulangi ini penyertaan Musa, Tuhan terhadap Yosua. Jadi kitab Yosua menceritakan bahwa setelah perjalanan panjang dari Mesir itu melewati padang gurun, akhirnya para saudara Israel menyeberangi sungai Yordan dan memasuki tanah terjanji. Itu jadi mereka menyeberang lalu kemudian setelah sampai di seberang apa yang dilakukan oleh Musa, Yosua menarik sekali bahwa dia kemudian apa ini membuat batu peringatan. Ya, sebentar. Dalam bab 4 kita baca ini, setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian. Angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dan dari tempat berjejak kaki para imam itu, bawalah semuanya ke seberang, dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang-orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut perjanjian Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan. Dan angkatlah masing-masing sebuah batu di atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel, supaya menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan dan air sungai Yordan terputus. Sebab itu batu-batu ini menjadi tanda peringatan bagi orang-orang Israel untuk selama-lamanya. Jadi sekali lagi para saudara, peristiwa ini menjadi peristiwa yang sangat menggetarkan bagi pengalaman orang Israel. Mirip sekali dengan ini penyeberangan Laut Teberau atau Laut Merah, tetapi dalam skala yang kecil. Jadi air sungai Yordan tersibak seolah-olah. Mazmur juga mengatakan itu, mengapa engkau berbalik Yordan, mengapa engkau berbalik ke hulu. Itu jadi air sungai Yordan itu tiba-tiba seperti berhenti, seolah-olah kembali ke atas, itu sehingga orang-orang Israel menyeberang begitu saja. Lalu kemudian setelah mereka sampai di seberang, hal pertama yang diminta oleh Tuhan, diperintahkan kepada Yosua, adalah masing-masing suku memilih satu wakilnya untuk mengangkat masing-masing satu batu untuk menyusun itu peringatan, mendirikan jadi batu peringatan yang menarik sekali itu di seberang sungai Yordan. Tanda yang mengingatkan mereka semua bahwa dari batu-batu sungai Yordan itulah menjadi tempat bagaimana Tuhan berkarya sehingga mereka bisa menyeberang dengan gampang. Maka orang Israel melakukan seperti yang diberitakan Yosua. Mereka mengangkat ke-12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan, seperti difirmankan Tuhan kepada Yosua, menurut jumlah suku Israel. Semuanya itu dibawa mereka lah ke seberang, ke tempat bermalam dan diletakkan di situ. Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu, di tempat bekas berjejak kaki para imam, mengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Itu para saudara suatu cerita yang kiranya sangat menarik ya, sangat sugestif. Ya, saya kira tidak perlu dikomentari karena ini cerita yang indah, kita cukup jelas bagi kita. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian. Apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahmu, apa arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu memberitahukan kepada anak-anakmu begini. Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Nah, itu jadi batu-batu itu diambil dari tempat yang kering di sungai Yordan yang telah dilalui tadi. Itu.
Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau yang dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang, supaya mereka semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allah. Demikian satu kisah yang sangat menarik. Nanti di Tanah Terjanji ketika Samuel menjadi pemimpin, kalau tidak salah nanti ada satu batu peringatan yang namanya lebih terkenal lagi, namanya Eben Eser, yang artinya batu pertolongan. Karena Samuel merasa bahwa Tuhan itu memberikan selalu pertolongannya kepada umatnya. Nah, di sini disebut 12 batu peringatan, itu di tepi sungai Yordan sebelum Yeriko. Nah, kisah berikutnya para saudara, ini cukup menarik, yakni tentang sunatan dan Paskah di Gilgal. Ini cerita yang unik itu, tapi mempunyai makna yang penting sekali. Dalam bab 5 ayat 1, pendek sekali diceritakan, Raja-Raja Amori takut mendengar mukjizat sungai Yordan itu. Jadi cerita tentang orang-orang Israel ini segera tersebar, dan raja-raja wilayah orang Amori, ada berbagai raja kecil, dikatakan di situ ciut hatinya. Wah, jadi ini mulai menarik ceritanya ya. Itu. Lalu apa yang dilakukan selain itu adalah sunat. Nah, itu menarik. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dan batu dari batu dan sunatlah lagi orang-orang Israel untuk kedua kalinya. Wah, itu menarik ini. Jadi diminta oleh Tuhan bahwa orang-orang Israel disunat sekali lagi untuk kedua kalinya. Itu. Lalu Yosua membuat pisau dari batu, mungkin karena zaman itu tidak banyak sesuatu dari besi. Orang Israel masih berjualan di padang gurun yang mereka temukan batu-batu, dan mereka membuat pisau dari batu. Dan disunyatlah orang Israel di bukit di kulit katan. Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka, semua orang yang keluar dari Mesir, yakni orang-orang laki semua prajurit yang telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir telah bersunat, tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum bersunat, belum disunat. Ini jadi kalimat dalam teks ini nampaknya tidak terlalu rapi. Jadi yang dimaksudkan kesunat kedua kalinya bukan satu orang disunat dua kali, enggak. Tapi dulu pernah sunat, yakni orang-orang yang keluar dari Mesir. Itu sudah sunat semua. Itu. Tetapi orang-orang yang Israel yang lahir di padang gurun belum ada yang disunat. Sementara orang yang keluar dari Mesir sudah mati semuanya. Maka lalu orang-orang yang baru, generasi baru ini harus disunat. Nanti barangkali ini menjadi tanda yang penting sekali, sunat ini. Jadi ini tanda perjanjian. Orang-orang Israel telah membuat perjanjian selain dengan sunat, tetapi ada peristiwa yang penting sekali, yakni perjanjian Sinai. Mereka mengikat perjanjian dengan Tuhan, itu ya, dengan Tuhan di Gunung Sinai, yang ditandai dengan 10 perintah Allah itu. Nah, di sini menjadi tanda baru bagi mereka melanjutkan tradisi lama, karena orang-orang itu belum bersunat, maka lalu kemudian mereka disunat. Itu. Jadi satu hal yang menarik itu nanti kita ulas di bagian terakhir. Nah, lalu kemudian Yosua juga berbicara tentang apa yang mereka lakukan di Gilgal. Mereka berkemah lalu untuk pertama kali merayakan Paskah di Tanah Terjanji. Itu menarik sekali, ada satu hal yang terjadi luar biasa, yakni apa? Bahwa mana mulai berhenti turun itu. Jadi ketika mereka masuk ke Tanah Terjanji, roti mana tidak lagi turun dari langit. Berhenti juga saat itu karena mereka telah mulai bisa makan gandum yang mereka peroleh di Tanah Terjanji itu. Nah, jadi nampak bagaimana bagusnya Tuhan menjalankan memimpin perjalanan umat Israel itu. Tuhan menyediakan segala sesuatu pada waktunya. Di padang gurun ketika belum ada tanaman, orang Israel belum menanam, belum bisa menanam apapun, itu mereka mendapatkan makanan dari atas, itu berupa mana.
Sementara ketika mereka masuk tanah terjanji, sudah ada tumbuh-tumbuhan, ada gandum, mereka bisa makan dari gandum semua dan pada waktu itulah itu ya roti mana yang diselenggarakan Tuhan mulai berhenti. Ini suatu ilustrasi yang sangat apa ya menggetarkan tentunya sangat apa ya hebat. Lalu kemudian juga diceritakan demikian. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat ini disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yaitu roti tidak beragi dan berteh gandum pada hari juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Ini sekali lagi para saudara, suatu pelukisan yang bagus sekali tentang sejarah atau riwayat orang-orang Israel. Nah, kita sekarang menginjak ke bagian kedua mulai bab 6 sampai bab 12, yakni penaklukan tanah Kanaan. Jadi ada ada peperangan yang dibagi dalam dua bagian. Yang pertama adalah perang melawan Yeriko dan Ai. Lalu yang kedua perang-perang yang lain melawan banyak bangsa-bangsa di sekitar Israel, di sekitar wilayah pendudukan mereka itu. Jadi kitab Yosua memaparkan kepada kita bagaimana Israel masuk. Pelukisan yang diberikan kepada kita adalah terjadinya peperangan-peperangan. Ini tentunya sekilas sangat mengagetkan sekaligus menarik. Tetapi nanti kita harus membaca kisah ini kiranya dengan kurang lebih tepat gitu. Jadi tidak boleh membaca secara keliru kisah-kisah ini. Jadi yang pertama adalah perang melawan Yeriko dan Ai. Dalam bab 6 kitab Yosua menceritakan tentang kota Yeriko, kota pertama yang mereka lewati, kota di ujung Sungai Yordan kalau kita pergi ke tanah suci. Jadi kota Yeriko yang disebut oleh penduduk orang Yeriko di sana sebagai kota tertua di muka bumi. Itu cerita sangat menarik. Nanti kita mendengar atau melihat berbagai cerita tentang Yeriko dalam Injil, misalnya Bartimeus dan sebagainya. Itu. Kita baca ini Yosua bab 6. Pada waktu itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu, karena orang Israel tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut itu. Para saudara, ini tentunya suatu cerita yang sangat menarik, sekaligus juga menimbulkan tanda tanya. Bagaimana lalu kemudian ketika mereka masuk ke tanah terjanji lalu menjumpai sebuah kota, tentunya kota zaman itu diduduki oleh satu kelompok, satu bangsa, satu negara. Zaman itu barangkali banyak negara itu hanya satu kota begitu dengan benteng-bentengnya masing-masing. Maka tadi disebut ada Raja Yeriko, itu satu kota, satu kerajaan itu. Lalu yang diminta oleh Tuhan kepada Yosua hanya mengitari saja itu, mengedari kota itu selama 6 hari, 1 hari 1 kali, aneh bukan mainnya. Jadi tidak diminta untuk perang dan sebagainya, enggak. Jadi hanya untuk mengitari kota ini. Ini salah satu cerita yang memang unik di dalam kitab Yosua dan barangkali dalam seluruh kitab suci. Apa maksudnya nanti akan kita lihat. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu. Sedang para imam meniup sangkakala. Jadi di hari ke-7 ada sesuatu yang khusus, yakni mereka berkeliling 7 kali. Dan 7 imam yang meniup sangkakala itu menjalankan tugasnya juga 7 kali. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya,
dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Nah, ini para saudara tentunya sangat menarik nanti. Bagaimana kehancuran kota Yeriko tidak diceritakan dengan sebuah peperangan, tetapi diceritakan dengan tindakan yang unik. Bahwa mereka selama 6 hari berkeliling 1 kali, di hari terakhir hari ketujuh mereka keliling 7 kali. Dan nanti tiupan sangkakala para imam itu yang diiringi dengan sorak-sorak dari umat Israel merobohkan kota Yeriko. Itu. Pertanyaannya para saudara, mengapa itu ya ceritanya seperti ini? Bagaimana bisa dipahami? Apakah lalu kemudian itu bunyi terompet itu begitu dahsyat sehingga merobohkan sorak-sorak para bangsa Israel ini merobohkan tembok kota itu, menghancurkan dan membumi hanguskan kota Yeriko? Ini pertanyaan yang tentunya sangat itu menarik. Nah, sebelum menjawab pertanyaan itu, kita sedikit menyelingi dengan cerita tentang Rahab tadi, yang diceritakan sebelumnya dalam bab 2. Itu. Jadi ada cerita yang menarik ini, tentang Rahab ini yang tadi menyelamatkan pengintai-pengintai, 2 pengintai Israel itu. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang. Karena ia telah menyembunyikan orang-orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Dan Tuhan menyertai Yosua dan terdengarlah kabar itu, kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Jadi ini kisah Rahab dan keluarganya yang diselamatkan menjadi catatan tersendiri dalam kitab Yosua. Kiranya hendak ditegaskan bahwa siapapun dapat mengalami keselamatan. Mungkin pesan penting sekali ya. Dia wanita, bukan wanita baik-baik, seorang wanita apalagi. Tapi kemudian karena kepercayaan yang mulai tumbuh itu, lalu kemudian dia berbuat baik bagi utusan Yosua, utusan Tuhan ini. Dan itu rupanya menjadi jalan keselamatan bagi dia. Itu. Jadi keselamatan nampaknya bisa dialami oleh siapapun. Nanti ditegaskan oleh satu cerita lain tentang Gibeon. Nah, di sini tentang Rahab. Itu kendati dosa dan cacat yang dimilikinya, tapi karena kepercayaan yang mulai ada, lalu sanggup melakukan kebaikan, itu dia menjadi sarana keselamatan dan dia sendiri diselamatkan. Nah, ini cerita ini mengingatkan saya dalam cerita wayang, dalam cerita Anoman Duto atau Anoman menjadi duta, yaitu cerita yang sangat terkenal dalam kisah Ramayana. Itu cerita pembumi hangusan itu kerajaan Alengka. Wah, itu Anoman membakar seluruh istana kerajaan Rahwana ini. Tapi nanti ada 2 yang diselamatkan, yakni Togok dan Bilung. Nah, itu dalam kisah itu. Ini menarik juga ya, ada cerita ini ya. Itu mirip sekali itu. Nah, nanti dalam cerita film Janur Kuning, Pak Harto juga menggunakan itu kan, itu dalam mengambil dari cerita wayang. Ada orang-orang yang diselamatkan dengan pasang janur kuning. Dalam cerita wayang juga demikian. Nah, ini janur kuningnya kalau di sini itu ya, dalam tanda petik ya menolong orang lain, itu ya menyelamatkan orang lain. Ini cerita-cerita dalam ini saling menyambung, ini mengagetkan. Artinya bahwa pesan ini sangat penting, bahwa kita siapapun itu dipanggil untuk melakukan kebaikan. Itu nanti itu akan menjadi juga jalan kebaikan, keselamatan, dan kita menjadi sarana keselamatan juga. Itu. Para saudara, ada catatan yang menarik yang barangkali tidak akan bisa dibaca kalau kita hanya membaca kitab suci begitu saja. Nah, di sini barangkali sedikit kontribusi saya yang belajar barangkali juga yang lain seperti arkeologi kitab suci misalnya. Jadi para arkeolog yang belajar arkeologi kitab suci memberi kita catatan yang sangat menarik. Itu. Jadi kota Yeriko memang kota kuno dan dalam penggalian arkeologis itu diketemukan reruntuhan-reruntuhan kota-kota Yeriko ini. Dan diperkirakan bahwa kota itu sudah hancur dalam waktu ribuan tahun yang lalu.
mungkin lebih awal daripada kedatangan orang-orang Israel ke tanah terjanji. Sebelum orang-orang Israel dipimpin oleh Yosua ini itu masuk kota Yeriko. Maka menurut para arkeolog itu, jadi kota ini ketika dilewati oleh orang Israel, kota itu memang sudah runtuh, sudah hancur. Maka lalu orang Israel ini tinggal masuk begitu saja. Itu dalam cerita para arkeolog seperti itu. Ya, tetapi ini jangan membingungkan Anda ya. Bukan berarti lalu mukjizat tidak terjadi. Apa yang terjadi adalah mukjizat tetapi sebelumnya sudah terjadi. Artinya apa? Jadi Tuhan itu membuat mukjizat sebelumnya. Tuhan berkarya sebelumnya. Tuhan itu apa ini sudah menyiapkan apa ya masuknya orang Israel ke tanah terjanji dengan menyelenggarakan apa ya itu kemenangan atas Yeriko, walaupun yang menghancurkan bukan Israel langsung, yang menghancurkan mungkin kelompok bangsa yang lain kita tidak tahu, tapi itu merupakan cara Tuhan untuk menyiapkan jalan bagi umatnya. Tuhan tetap melakukan mukjizat. Itu para saudara cara kerja Tuhan, jadi juga cara pembacaan kita terhadap mukjizat barangkali seperti itu. Seperti setiap hari Tuhan menyiapkan mukjizat. Itu bagi kita masing-masing, kita semua. Yaitu menumbuhkan padi di sawah itu adalah mukjizat yang disiapkan juga bagi kita. Setelah ini kita barangkali makan dan sebagainya. Dan tahu Bapak Ibu sudah ada makan belum ini ya. Jadi Tuhan itu menyiapkan mukjizat dalam banyak cara. Dan ini juga yang dilakukan oleh Tuhan terhadap Israel. Jika dikisahkan tentang peperangan dalam kitab Yosua, misalnya dalam bab 6, lalu nanti juga bab 8, kisah itu nampaknya diceritakan pada zaman kemudian. Ketika Israel sedang kehilangan tanah pada abad ke-8 atau ke-7, ketika mereka terutama kerajaan Samaria dihancurkan oleh Asyur. Itu. Jadi kitab teks ini barangkali muncul kemudian, tapi memberi semangat kepada bangsa Israel yang sedang hancur itu, memberikan semangat dan harapan. Itu. Jadi kalau kita teliti membaca kitab suci dalam sudut sejarah barangkali demikian. Maknanya menjadi sangat kuat. Itu. Jadi kisah bangsa Israel yang masuk ke tanah Yeriko, ke kota Yeriko, menguatkan bangsa Israel itu bahwa doa mereka, pujian mereka bisa menjadi suatu kekuatan yang besar. Dan itu benar para saudara. Itu mengapa kita semua siap minggu pergi ke gereja. Itu seperti pujian orang-orang Israel yang mengelilingi kota Yeriko. Bahwa pujian itu dahsyat. Bahwa pujian itu mampu merobohkan musuh-musuh, kekuatan yang menjadi lawan kita. Nanti apapun problem-problem kita dan sebagainya. Pujian itu menjadi senjata. Kalau tidak percaya nanti baca Mazmur 149. Dikatakan oleh Mazmur bahwa pujian itu seperti pedang bermata dua. Jadi senjata kita apa? Bukan pedang, bukan tombak. Ini menurut saya pesannya jauh lebih hebat. Pesannya lebih dahsyat dalam tanda petik. Orang beriman dibersenjatai bukan pertama-tama dengan pedang, dengan tombak, dengan senjata-senjata seperti itu, misil-misil, bom nuklir dan sebagainya. Enggak. Senjata orang beriman adalah pujian. Itu seperti dilukiskan di dalam kisah orang Israel masuk ke kota Yeriko itu. Pesan bagusnya justru di sana. Bukan peperangan dalam arti peperangan harafiah, tidak. Itu peperangan kita adalah peperangan dengan musuh bermacam-macam. Tetapi senjatanya adalah pujian kepada Tuhan. Ini pesan pendasar sekali para saudara. Yang barangkali kalau kita tidak membaca dengan sedikit hati-hati, dengan sedikit ketelitian, barangkali kita salah menangkap pesan penting dari kitab Yosua. Ini jadi penting sekali di sini. Jadi tanah itu memang lalu kemudian diberikan oleh Tuhan. Nanti sedikit saya garis bawahi di bagian akhir juga. Jadi tanah itu diberikan oleh Tuhan. Ya, diberikan begitu saja oleh Tuhan. Rahmat dari Tuhan. Itu. Jadi keselamatan yang dialami oleh orang Israel juga merupakan pemberian dari Tuhan. Tidak diperoleh dengan peperangan atau pemusnahan penduduk yang ada sebelumnya, tidak. Ini justru pesan di balik cerita ini yang tidak langsung kelihatan dari kisahnya kalau kita baca secara kasar atau secara harafiah. Itu jadi pesan begitu penting. Itu bahwa kemenangan mereka pertama-tama merupakan pemberian tanpa peperangan dalam arti sebenarnya dan juga pemusnahan penduduk-penduduknya. Ya.
Jadi itu yang dikisahkan bahwa suatu kejadian yang dahsyat. Tembok kota Yeriko itu roboh oleh itu tindakan orang-orang Israel dipimpin oleh 7 imam dengan trompet-trompet mereka sangkakala mengelilingi selama 7 hari itu. Itu di hari ketujuh 7 kali mereka berkeliling umat bersorak-sorak. Itu. Jadi apa yang tidak digarisbawahi bukanlah pertama-tama sebuah kemenangan militer, melainkan sebuah peristiwa ibadah, sebuah pujian itu. Dan masuknya Tuhan ke tanah terjanji secara agung karena disertai bahkan dipimpin oleh tabut perjanjian itu. Jadi masuknya Tuhan ke tanah terjanji, itu masuknya Israel diawali dengan masuknya Tuhan. Jadi Tuhan di depan. Kita tidak masuk sendiri ya. Nanti seperti juga keagungan Tuhan Yesus masuk kota Yerusalem. Itu Tuhan di depan, lalu kemudian umat mengikuti. Ini sesuatu yang mengagetkan dan dahsyat dalam tanda petik. Jadi perang itu kalau terjadi dalam tanda petik di sini itu harus dimengerti secara pasif gitu ya. Orang-orang Israel nampak tidak ngapa-ngapain itu ya. Orang Israel nampak tenang saja, seolah-olah sebagai penonton. Seperti juga dalam penyeberangan Laut Teberau. Orang Israel tidak ngapa-ngapain. Nanti orang Mesir dengan Fir'aun tenggelam itu bukan karena Israel tapi tenggelam dengan sendirinya karena angin dahsyat yang diselenggarakan oleh Tuhan. Jadi kisah ini juga menunjukkan bagaimana kesetiaan Tuhan pada umatnya. Tuhan yang memimpin umatnya itu dengan kehadiran tabut perjanjian yang ada di depan mereka itu. Nah, itu para saudara di bagian pertama dari kisah penaklukan itu. Lalu kemudian ada perang berikutnya setelah Yeriko adalah perang melawan Ai. Itu. Saya tidak ingin mengulas panjang lebar, hanya catatan saja. Sementara ada pesan sebaliknya. Jadi kalau tadi itu tentang keberhasilan bangsa Israel, walaupun bukan keberhasilan mereka pertama-tama, tetapi karena jasa dan rahmat Tuhan, itu menjadi catatan penting. Sementara di sini ada sesuatu yang berbeda. Itu ya, ini dalam kisah dalam perang melawan Ai, itu karena orang Israel mengalami kekalahan telak. Itu bisa dibaca nanti dalam bab 7 itu. Disebabkan karena salah satu dari mereka namanya Akan mengambil benda-benda yang dikhususkan dari jaran yang semestinya dimusnahkan. Jadi kisah kuno para saudara ada banyak itu ya dalam perang-perang antara bangsa dengan bangsa yang lain itu ada penjarahan. Nah, mereka tidak ambil begitu saja semua hal. Banyak hal itu harus dibakar, harus dimusnahkan. Itu ya. Barang yang barangkali tidak sesuai dengan mentalitas mereka. Itu misalnya barang-barang penyembahan Allah-Allah bangsa lain atau yang lain-lain. Itu kita tidak bisa menentukan secara detail di sini. Tapi rupanya ada yang namanya Akan itu tergoda untuk menyimpan barang-barang jarahan untuk kepentingannya sendiri. Gitu. Jadi dia sembunyi-sembunyi mengambil barang jarahan itu yang semestinya dimusnahkan, tidak boleh disimpan, itu harus dibakar. Gitu. Nah, nanti mereka kalah, Israel akhirnya kalah. Jadi ini juga satu pelukisan kecil yaitu tentang bagaimana orang yang berbuat jahat pasti akan berpengaruh buruk terhadap yang lain. Itu pasti. Gitu. Jadi apapun yang kita lakukan kalau itu buruk pasti akan berakibat buruk. Tergantung nanti pengaruhnya tergantung apa yang kita lakukan. Semakin penting kedudukan kita ketika melakukan hal yang buruk nanti pengaruhnya semakin besar. Ini juga bahkan ini sebuah contoh yang penting sekali ya, bagus sekali. Satu orang berbuat buruk, Israel semua bangsa itu kalah. Tapi nanti ada catatan bahwa Israel hanya bisa menang melawan Ai setelah mereka dengan rendah hati bertobat. Itu nanti diceritakan di dalam bab 8. Kita ikuti para saudara kisah berikutnya, yakni setelah kemenangan itu, apa yang dilakukan oleh Yosua sekali lagi sangat bagus. Mirip dengan apa yang dia lakukan di seberang sungai Yordan. Di sini setelah peperangan itu baik Yeriko maupun Ai, lalu kemudian Yosua mendirikan Mizpah. Pada waktu itulah Yosua mendirikan Mizpah di Gunung Ebal bagi Tuhan Allah Israel. Seperti yang diperintahkan Musa hamba Tuhan kepada orang Israel menurut apa yang tertulis dalam kitab hukum Musa. Suatu mizbah dari batu-batu yang tidak dipahat.
yang tidak diolah dengan perkakas besi atau apapun. Itu jadi bagus sekali. Jadi mezbah zaman dulu itu ya dari batu, tidak dipahat, itu natural begitu saja. Itu. Nah, nampaknya itu sesuatu yang bagus menurut saya ya, melakukan apapun juga dengan natural. Di atasnya lah mereka mempersembahkan kurban bakaran kepada Tuhan dan mengorbankan kurban keselamatan. Dan di sanalah di atas batu-batu itu dituliskan Yosua salinan hukum Musa yang dituliskannya di depan orang Israel. Ini menarik sekali dari satu kesaksian bagaimana Yosua menuliskan hukum Taurat, tentunya perintah-perintah yang paling penting pada batu, pada mezbah itu, supaya menjadi ingatan bagi bangsa Israel. Nah, ini satu kunci yang penting nampaknya ya. Jadi Israel jika ingin menang, mereka harus taat kepada sabda Tuhan. Tidak ada perlakuan khusus bagi mereka. Itu jadi suatu catatan yang sangat mendasar. Jadi menangnya Israel bukan karena mereka diistimewakan. Ya tentunya benar bahwa mereka dipilih. Tapi tidak dengan sendirinya ketika menjadi bangsa terpilih, mereka sembarangan tetap menang. Tidak. Jadi Tuhan memberikan suatu syarat yang penting. Itu. Sebagaimana Musa nanti menekankan ketaatan pada Taurat, demikian juga Yosua pada Yosua ini. Itu dan pada umat Israel. Mereka menang jika mereka taat kepada sabda Tuhan. Itu yang mau dikatakan. Itu para saudara juga ini menjadi pesan sederhana tapi sangat mendasar. Bahwa kita dalam hidup itu menang jika kita taat kepada sabda Tuhan, kepada rencana Tuhan. Itu aja misalnya pesan mendasar saya kira yang bisa kita petik dari kisah Yosua ini. Hal kedua dalam bagian ini jadi sampai bab 12 dalam Yosua 9 diceritakan tentang orang-orang Gibeon. Ini sisipan cerita tetapi mempunyai makna yang kiranya penting. Israel tersebar luas, bangsa Israel mendapat tentangan dari negara-negara sekitarnya. Itu dalam arti positif dan negatif. Nah, salah satu bangsa yakni Gibeon itu tidak melawan Israel. Jadi ya, semua bangsa yang lain menentang orang-orang Israel, nanti diceritakan dalam bab-bab selanjutnya. Nah, satu bangsa ini enggak. Walaupun barangkali mereka dengan sedikit membuat tipu muslihat begitu ya. Tapi barangkali ada maksud baik. Jadi mereka mungkin takut tahu bahwa bangsa Israel ini mulai menjadi kelompok yang kuat dan sebagainya. Maka dengan tipu muslihat nanti bisa dibaca sendiri itu. Jadi mereka mencoba untuk berdamai dengan Israel. Dan apa yang menarik bahwa lalu kemudian Yosua mengajak bangsa Israel untuk tidak membinasakan orang-orang Gibeon ini, lalu membuat perjanjian. Ini salah satu cerita yang menarik. Jadi nanti juga akan ditegaskan di dalam bagian yang lain di dalam itu. Yosua bab 10 dan 11 kemudian bercerita tentang berbagai invasi dan penaklukan yang dilakukan oleh Yosua. Itu lewat peperangan yang cukup ganas nampaknya. Di mana digambarkan dengan pemusnahan secara menyeluruh terhadap bangsa-bangsa itu. Ini tentunya suatu bagian yang cukup mencengangkan. Seolah-olah Tuhan mengizinkan kekerasan yang mengerikan itu. Nah, para saudara seperti yang saya singgung sudah di bagian awal, kisah ini nampaknya perlu dibaca dengan hati-hati. Harus dilihat sebagai sebuah kisah dengan gaya hiperbolis. Jadi bukan suatu kisah yang normal-normal, itu harafiah maknanya begitu. Jadi suatu gaya bercerita yang lain yang ketika kita bawa sekarang di zaman kita tidak bisa kemudian kita baca kitab suci pesannya ya seperti itu, tidak. Jadi harus dilihat dengan suatu kacamata yang berbeda. Apa maksud literer dari kisah ini? Jadi pesan dari sebuah kisah tidak serta-merta langsung dibaca dalam baris-barisnya. Itu. Tetapi apa yang ada di balik kisah ini? Nah, ini suatu retorika, suatu cara berkata, suatu cara untuk menyampaikan suatu pesan itu tertentu. Itu. Jadi ada mungkin suatu kisah hiperbolis di sini, gaya hiperbolis di sini. Jadi yang harus dimusnahkan secara menyeluruh kiranya bukan bangsa-bangsa itu,
melainkan kejahatan-kejahatan mereka. Itu sebagaimana bahkan nanti ditegaskan sebelumnya di dalam kitab Ulangan. Itu misalnya dalam bab Ulangan bab 7 dikatakan, tetapi beginilah kamu lakukan terhadap mereka. Mesbah-mesbah mereka haruslah kamu robohkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan, dan patung-patung mereka kamu bakar habis. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allah. Jadi pertama-tama yang dihancurkan bukan bangsa-bangsa itu. Yang dihancurkan dalam tanda petik adalah barangkali hidup beriman mereka itu yang tidak belum sampai kepada pemahaman yang baik akan Tuhan. Jadi penyembahan berhala dan sebagainya. Maka teks ini juga bisa menjadi pesan bagi kita sendiri. Bahkan mungkin kita masih mempunyai berhala-berhala tertentu. Itulah yang harus kita hancurkan barangkali. Nah, misalnya kalau kita mengutip Ulangan 20 misalnya, bahkan juga ada pesan di mana Israel dipanggil untuk menyerukan perdamaian di tengah peperangan. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Itu. Jadi bahkan di tengah suatu kejadian perang yang direncanakan akan terjadi, itu bahkan Israel dipanggil untuk menawarkan perdamaian lebih dahulu. Oh, itu sesuatu yang sangat bagus, apalagi dalam konteks zaman itu. Jadi spirit perdamaian sudah ada di sini dan cukup kuat barangkali hendak ditanamkan oleh Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, para saudara, nanti bisa dibaca menarik sekali di sini daftar panjang raja-raja yang ditaklukkan Yosua. Tapi sekali lagi pesannya barangkali seperti yang tadi disebut pertama-tama itu. Ya, selain itu juga menunjukkan bagaimana kedahsyatan Tuhan ketika memimpin umatnya ini. Jadi sekali lagi pembacaannya bukan karena Israel itu hebat, itu tapi karena Tuhan yang memimpin mereka sehingga mereka menang. Dan kemenangan itu ditentukan oleh Tuhan sendiri. Israel hanya menunjukkan kesetiaannya kepada sabda Tuhan, itu yang diminta. Dan itu menjadi syarat bagi kemenangan-kemenangan itu. Dan ini didaftar di sini nama-nama bangsa-bangsa di sekitar Israel yang ditaklukkan. Di bagian terakhir kalimat itu menarik di sini. Jumlah semuanya raja itu 31 orang. Jadi Yosua memimpin bangsa Israel mengalahkan 31 raja dan bangsa di sekitar waktu itu. Ini sesuatu yang tentunya sangat menarik. Nah, apa yang disebut ini catatan bagi dari saya para saudara yang barangkali penting untuk kita ketahui. Ya. Jadi apa yang disebut bangsa Israel itu terbentuk di tanah terjanji sekitar abad 12 sebelum Masehi. Mungkin perkiraannya seperti itu. Menurut pembacaan teks-teks tertentu dan penelitian arkeologis, kiranya merupakan suatu masyarakat campuran. Itu. Jadi ditampilkan dalam kitab Yosua memang seperti peperangan, ruame, dosa, dan sebagainya. Menurut sebagian ahli, dan mungkin kebanyakan setuju, itu dari penelitian-penelitian arkeologi di Israel, Tanah Suci, nampaknya bangsa Israel itu masuk ke tanah terjanji, itu mayoritas dengan cara damai. Gitu ya. Mereka masuk ke sana, itu lalu kemudian menyatu dengan masyarakat sekitar. Itu sesuatu yang menarik ya. Dan ini menjadi inspirasi penting sekali, terutama bagi Indonesia misalnya, di mana kita adalah masyarakat yang sangat-sangat heterogen. Dan itu nanti ini kisah bangsa ini menjadi suatu inspirasi yang penting. Jadi bangsa Israel yang disebut nanti kemudian sebagai bangsa Israel itu merupakan masyarakat campuran antara 12 suku Israel yang memang menyeberang anak-anak Yakub ini, menyeberang dari Mesir melewati padang gurun sampai ke tanah terjanji yang tadinya merupakan suatu wilayah yang diduduki oleh orang-orang Kanaan. Mereka masuk mayoritas dengan damai, hidup sebagai nomaden di lahan-lahan bebas. Kemudian mereka mulai bergaul dengan penduduk setempat. Lalu mereka mulai membangun persaudaraan. Itu menurut sebagian ahli mengatakan demikian. Lalu mereka membentuk suatu kelompok baru, bahkan kemudian baru, bangsa yang baru dengan semangat yang baru. Semangatnya adalah semangat bangsa Israel yang keluar dari Mesir itu. Yang nanti iman akan Yahweh itu ditularkan kepada penduduk-penduduk setempat itu. Nah, ini sesuatu yang dahsyat sekali pemahaman yang demikian ini yang barangkali
tidak secara eksplisit dikatakan oleh kitab suci, tetapi barangkali dilengkapi oleh data-data ilmu, terutama arkeologi. Nah, maka mereka lalu kemudian berbagi semangat, berbagi cita-cita bersama. Semangat yang dibagikan adalah semangat eksodus, yakni Allah telah membebaskan mereka semua. Itu juga terjadi dengan sejarah Indonesia, saya kira. Itu kita tetap mau berbagi semangat, misalnya dulu yang mengalami penderitaan, dijajah oleh Belanda sekian abad. Menurut penelitian sejarah, tidak semua bangsa Indonesia ini mengalami penjajahan Belanda. Sebagian banyak itu tuh wilayah-wilayah tertentu, pulau-pulau tertentu tidak pernah mengalami itu. Di bagian-bagian tertentu Indonesia mengalami penjajahan yang sangat kejam. Itu terutama Jawa, bagian-bagian tertentu seperti wilayah saya dulu misalnya itu sangat banyak cerita tentang Belanda, Jepang dan sebagainya. Sementara ada banyak tempat juga yang bebas. Tapi kemudian kita menyatukan sebagai bangsa Indonesia yang berbagi cerita dasar tentang penjajahan, tentang kemerdekaan. Nah, ini juga yang terjadi dengan Israel di zaman itu. Jadi bangsa Israel menyatu dengan mereka, berbagi kisah tentang eksodus atau keluaran itu. Dan mereka disemangati oleh iman nanti yang sama akan Yahweh. Walaupun nampak nanti kemudian itu iman-iman bangsa yang lain itu mulai juga tetap menggoda mereka semua. Itu orang-orang Kanaan yang hadir di sana mempertahankan imannya, itu menjadi godaan juga bagi bangsa Israel waktu itu. Ini sesuatu yang kiranya sangat menarik. Bagian yang ketiga, para saudara, pembagian tanah pada 12 suku Israel. Jadi setelah kisah tentang invasi kemana-mana itu, jadi Israel mencapai wilayahnya yang cukup luas. Itu nanti akan mencapai puncaknya pada zaman Daud. Itu nanti kalau mengikuti cerita berikutnya. Nah, apa yang terjadi saya ringkas saja karena ceritanya sangat teknis, nanti bisa dibaca dari bab 13 sampai bab 21. Yosua dikisahkan membagikan tanah kepada suku-suku Israel sebagaimana telah ditentukan sebelumnya. Itu dalam Bilangan bab 33 bisa dibaca dengan membuang undi. Ini diceritakan di dalam bab 14, 18, 19. Kecuali menarik sekali para saudara, ada satu suku yang ditentukan untuk tugas khusus, yakni tugas ibadah bagi Yahweh. Itu sehingga mereka tidak mendapat bagian tanah. Itu salah satu nanti para saudara sejarah dari peraturan persepuluhan, salah satunya juga dimotivasi oleh ini ya, oleh ini, walaupun ada alasan lain mungkin ya, tapi salah satu alasan mengapa ada persepuluhan di dalam tradisi Israel karena ada satu suku yang tidak mendapatkan pembagian tanah sehingga mereka tidak mendapatkan penghasilan, maka suku-suku lain menopang suku Lewi ini yang memang ditentukan untuk melayani Tuhan. Itu. Ini jadi diceritakan dalam bab 14 ini. Inilah semuanya yang diterima orang Israel sebagai milik pusaka tanah Kanaan yang telah dibagikan kepada orang Israel oleh Asar, Yosua bin Nun, dan para kepala kaum keluarga dari suku-suku mereka dengan mengundi milik pusaka itu seperti diperintahkan Tuhan dengan perantaran Musa. Itu. Nanti ada penyebutan sesuatu yang khusus, itu misalnya suku Yusuf itu nanti tidak disebut lagi suku Yusuf karena dia menjadi dua suku, yakni Manasye dan Efraim seperti kita ketahui. Tapi nanti dikurangi satu suku Lewi sehingga tetap ada 12 itu kalau dihitung ya. Sementara Lewi di dalam peta nggak ada wilayahnya. Itu jangan heran yang lain-lain itu dihitung karena ada pembagian menjadi dua dari anak-anak Yusuf, maka melengkapi 12, masih ada 12. Nanti Manasye ada wilayah Manasye di barat dan Manasye di timur Yordan. Itu sesuai dengan peta ini. Nanti bisa diamati dengan lebih detail peta yang ada di sini. Sementara di sini diberikan catatan tentang kaum Lewi, maka kepada kaum Lewi tidak diberikan bagiannya di situ, di tanah itu. Jadi ini sesuatu yang menarik para saudara. Saya berikan tambahan saja barangkali menarik ini di dalam Bilangan itu. Di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Ini menjadi catatan yang penting barangkali dari tradisi orang Israel ini. Bagaimana mereka memandang sangat penting pengabdian kepada Tuhan, ibadah kepada Tuhan ini.
Bahkan ada satu suku khusus yang ditugasi untuk melayani Tuhan, mewakili bangsa-bangsa apa ini suku-suku yang lain. Nah, ini sesuatu yang istimewa sekali. Sementara suku-suku yang lain nanti bertanggung jawab untuk kehidupan suku Lewi yang memang dikhususkan bagi Tuhan ini. Ini sesuatu yang menurut saya luar biasa. Ini dalam Ulangan juga demikian ya. Dari kita tahu bahwa mulai dari perjalanan 25 kitab apa ini keluaran itu mulai dibentuk bagaimana apa ya peribadatan Israel. Itu mereka membangun itu apa ini kemah suci, tabut perjanjian, lalu kemudian itu dikelilingi terjanji. Lalu di apa ini padang gurun. Nanti mulai zaman Yosua ini di zaman tanah terjanji diperkuatlah itu apa ya fungsi ini. Itu kitab Ulangan sekali lagi menegaskan ini. Jadi kitab Ulangan adalah kitab yang ditulis pada zaman mereka sudah ada di tanah terjanji, tetapi kemudian menegaskan kembali tradisi yang sudah ada. Sebab itu suku Lewi tidak mempunyai bagian milik pusaka bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya, seperti difirmankan kepadanya oleh Tuhan Allah. Wah, ini kata-kata yang bagus sekali. Jadi suku Lewi tidak mendapat milik pusaka atau tidak mendapat bagian tanah karena bagian mereka adalah Tuhan sendiri. Ini saya pernah memberikan renungan untuk para imam. Bagiannya para imam itu bukan harta benda, melainkan Tuhan sendiri. Maka sebaiknya para imam itu tidak memiliki harta benda banyak. Kalau ada pun hanya sejauh untuk apa ini? Untuk pelayanan. Ini spiritualitas penting bagi apa ini para imam. Dan juga mereka yang berkecimpung di dalam pelayanan Tuhan. Itu bagian pertama-tama adalah Tuhan. Mestinya walaupun ini khusus untuk kaum Lewi ini juga bisa memberi inspirasi bagi kita semua. Kalau orang itu kekayaan utamanya adalah Tuhan, maka kita dengan harta benda barangkali juga mulai bisa ambil jarak. Itu tidak itu karena kita mendapat bagian pertama-tama Tuhan. Ini spiritualitas yang luar biasa bagus kan. Mazmur 116 yang pernah saya komentari juga itu menurut tafsiran saya merupakan Mazmur kaum Lewi. Nah, dia mengatakan demikian, aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Kata-kata yang luar biasa bagus dari seorang pemazmur yang berani mengatakan bahwa bagi dia yang paling baik adalah Tuhan. Gitu. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku, pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepada. Jadi dia merasa diperkuat oleh Tuhan yang meneguhkan keyakinan bahwa bagiannya itu Tuhan. Itu ya, orang-orang dia tidak iri dengan suku-suku yang lain yang mendapat bagian tanah yang banyak. Ini sesuatu yang luar biasa. Maka para saudara bangsa Israel itu seperti yang kita ketahui menempati tanah Kanaan. Mereka itu terbentuk, tetapi lebih dari itu, pertama-tama disatukan oleh hal yang mendalam, yakni nasib, semangat, perjalanan yang sama. Dari perbudakan Mesir melewati perjalanan yang sulit, padang gurun sampai ke tanah terjadi. Perjalanan bangsa itu yang tadinya tertindas mencapai ketika memiliki tanah itu menjadi orang merdeka, itu memiliki tanah sendiri. Sebelum kita mempunyai tanah untuk hidup, kita menjadi pengungsi seperti orang Rohingya misalnya. Maka kalau saya ditanya, saya terus terang membela mereka yang menjadi pengungsi. Itu karena bagaimanapun dulu sejarah riwayat umat Allah juga seperti itu. Tidak diberi apa ini tempat untuk hidup. Tuhan memberi tempat untuk hidup. Nanti barangkali kita harus merenungkan ini bagus apa ya gitu. Seringkali kita membuat apa ya pandangan-pandangan politik tanpa pendasaran sama sekali. Barangkali tidak kenal sabda Tuhan sehingga kita berpendapat menurut pendapat manusiawi. Politically correct barangkali seperti itu. Apa yang menguntungkan kita saja itu. Itu menurut saya sebagai orang beriman adalah pendapat-pendapat yang berbahaya. Pendapat yang sama sekali tidak dibimbing sungguh-sungguh oleh sabda Tuhan, kebenaran sabda Tuhan.
Itu saya seringkali juga kadang-kadang bertemu dengan orang-orang yang pendapatnya politically correct, tapi sama sekali tidak diinspirasikan oleh sejarah sabda Tuhan. Kemudian penduduk setempat itu bergabung dalam persekutuan 12 suku. Saya cenderung menyetujui pendapat ini, menurut saya dari studi-studi dan penelitian. Nampaknya itu akan menjadi proses yang panjang memang nanti dalam sejarah raja-raja nampaknya itu akan kelihatan. Terutama nanti para nabi akan terus menyerukan agar mereka disatukan dan dijiwai oleh semangat yang sama, yakni kisah pembebasan dari Mesir dan perjanjian dengan Yahweh yang mereka ikat di Sinai. Nah, yang terakhir para saudara, secara singkat saja, kata-kata perpisahan Yosua dan pembaruan perjanjian yang merupakan bagian akhir dari kitab ini. Jadi seperti Musa juga, jadi mirip sekali lagi itu. Jadi kitab Yosua dibentuk seperti kisah Musa juga. Yosua juga menyampaikan wejangannya yang terakhir pada Israel. Tetapi jika Musa menyampaikan wejangannya itu ketika Israel hendak masuk ke tanah terjanji, perbedaannya Yosua memberikan wejangan terakhirnya ketika Israel sudah sampai dan menduduki tanah terjanji itu, bahkan sudah mendapatkan pembagian bagi suku-suku mereka. Itu. Nah, wejangannya sama-sama penting nampaknya gitu. Musa memberikan wejangan ketika bangsa itu belum mendapatkan apa-apa walaupun sudah berjalan panjang. Itu. Sementara Yosua memberikan wejangan ketika mereka sudah mendapatkan apa-apa. Tapi mereka juga patut diwejang juga. Karena ketika orang sudah mendapatkan apa-apa, orang tetap ada di dalam situasi yang bisa saja membahayakan. Itu. Jadi godaan itu banyak. Nanti mereka tidak sampai dalam tanda petik sampai tanah terjanji yang dalam arti yang lebih dalam lagi. Itu bisa benar. Ketika kita sudah mendapatkan banyak hal, segala sesuatu, itu manusia bisa saja, bahkan mungkin seolah-olah itu kehilangan segala-galanya. Seperti nanti Yesus mengatakan, yang itu kehilangan nyawanya akan mendapatkan nyawanya, siapa yang mendapatkannya malah akan kehilangan. Itu tantangan itu saya kira akan ada di dalam sejarah siapapun. Maka Yosua mengumpulkan suku-suku Israel di Sikem, itu kalau kemudian Sikem itu menjadi wilayah tengah orang Samaria di kemudian hari. Setelah menceritakan sejarah keselamatan mulai dari kisah Abraham, kisah di Mesir, sampai masuk tanah terjanji, Yosua mengatakan demikian. Ini bagus sekali ya para saudara, jadi dia merangkum semuanya ya, sejarah keselamatan, bagaimana Tuhan berkarya menyertai mereka, itu mungkin dari sharing Yosua sendiri bagaimana Tuhan menyertai dia lalu kemudian mengatakan ini. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Saya yakin waktu itu orang-orang Israel yang sudah sampai ke tanah terjanji, sudah mendapat bagiannya itu, sudah mulai tergoda dengan Allah-Allah yang lain. Mulai melupakan Yahweh. Maka Yosua menantang mereka semua. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan, kepada Yahweh. Jadi nampaknya benar bahwa mereka mulai tergoda dengan Allah-Allah yang lain, tapi Yosua memberikan kesaksian bahwa dia setia, tetap setia kepada Yahweh. Demikian para saudara, sebagai penutup kalau boleh saya menyebut beberapa gagasan penting dari kitab Yosua. Yang pertama adalah soal tanah. Jadi tanah terjanji adalah karunia Allah bagi Israel. Dibagi-bagikan oleh Allah kepada suku-suku itu kan. Maka dengan cara undi zaman itu, jadi tidak ada satupun yang memilih sesuai dengan keinginannya sendiri. Ya, jadi diundi. Karena itu, tanah itu tidak pernah menjadi milik orang Israel secara penuh, tetapi sebetulnya milik Allah. Jadi tanah itu bukan milik mereka sendiri, tapi pertama-tama milik Allah. Maka orang Israel dididik dalam tradisi mereka untuk sadar dan selalu mempersembahkan buah pertama dari hasil tanahnya kepada Allah. Itu salah satu konsekuensi penting. Mereka tahu bahwa ini pemberian dari Allah, maka mereka dilatih, dididik untuk memberikan yang pertama bagi Allah.
Itu mengembalikan dengan bersyukur, mempersembahkan, sadar bahwa itu milik Allah. Itu. Lalu yang kedua juga barangkali di dalam persaudaraan, seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, ke dalam imamat dikatakan, karena akulah pemilik tanah, sedang kamu orang-orang asing dan pendatang bagiku. Jadi kita semua ini sebetulnya di bumi ini pendatang. Pemilik bumi ini Tuhan, bukan kita. Sekaya apapun, seluas tanah kita, seluas apapun, bukan kita sebetulnya pemiliknya. Yang memiliki adalah Tuhan. Itu juga wilayah kita. Itu Indonesia ini bukan juga milik kita sendiri, tapi milik semua siapa yang mau hadir di sini. Itu. Jadi semua orang harus saling menerima satu sama lain. Tanah Jawa bukan milik orang Jawa saja. Tanah Kalimantan bukan milik orang Kalimantan saja. Tanah Papua juga bukan milik orang Papua. Kita hanya dititipi dalam arti tertentu. Kita harus menyambut semua yang lain sebagai sesama, yaitu peziarah di bumi ini. Jadi tanah tempat kehidupan merupakan pemberian dari Tuhan dan tidak pernah merupakan milik kita dalam arti total. Karena itu manusia dipanggil untuk hidup bersama, menerima satu sama lain, menyambut yang lain dengan rendah hati dan dalam damai. Itu saya kira konsekuensi penting dari pembacaan kita terhadap ini. Yang kedua adalah perjanjian. Itu jadi cerita tentang sunat itu walaupun sangat sederhana tetapi penting sekali. Jadi mereka dilukai di bagian vital. Itu untuk menandai bahwa mereka punya ikatan yang mendalam dengan Tuhan. Manusia itu hidup di bumi tidak bebas itu. Dia terikat dengan Tuhan. Kalau bapak seorang laki-laki ketika sudah menikah terikat dengan istrinya. Kita ini punya ikatan dengan Tuhan. Itu yang mau dikatakan. Tapi seringkali tuh ya datang, kalau enggak ya Tuhan urusannya sana sendiri. Nah, itu tanda bahwa kita tidak memiliki rasa yang mendalam akan Tuhan. Orang Israel diingatkan akan itu dengan sunat, ditandai di bagian vital mereka. Itu ya, yang kedua. Yang ketiga perang itu. Jadi ini para saudara yang perlu dibaca dengan baik. Memang ada banyak dalam kitab ini. Namun perang-perang ini tidak bisa dipahami secara harafiah. Dalam tradisi memang muncul istilah perang suci, yang istilah yang terpaksa dipakai bukan untuk melegalkan perang itu, menganggap bahwa perang itu ya boleh-boleh saja. Tidak. Pertempuran yang dilakukan oleh Tuhan karena keadaan yang lemah, membela mereka yang tidak punya tangan, yang menjadi hak Tuhan. Maka diceritakan seolah-olah Tuhan mengambil itu ya tanah-tanah itu sebagai suatu simbolisasi bahwa itu adalah milik Tuhan, bukan juga bahkan milik bangsa itu. Dan Tuhan bisa memberikan kepada siapapun yang dikehendaki. Itu para saudara, saya kira yang bisa kita dalami dari kitab Yosua. Terima kasih.